Sekali lagi Yesaya 28 ayat yang ke-10, Alkitab berbunyi demikian. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan? Alkitab berkata, sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Kalimat ini adalah kalimat yang kelihatannya lucu, saudara-saudara. Ya. Tetapi kita akan belajar bersama-sama, kita akan meneliti bersama-sama, kita akan menjumpai bersama-sama, ada rahasia yang sangat luar biasa di dalam ayat ini. Ayat ini saya bagi menjadi 3 bagian, dan 3 bagian ini adalah 3 kebenaran yang harus terekspresi dalam setiap orang percaya. Yang pertama, sebab harus ini, harus itu. Kalau kita belajar Alkitab, kalau kita menjumpai ada kata atau kalimat yang berulang-ulang kali disebut, maka kata atau kalimat itu menuntut perhatian yang serius. Amin. Sekali lagi, kalau kita belajar Alkitab dan kita menjumpai ada kata atau kalimat yang berulang-ulang kali disebut, 1, 2, 3 kali disebut, maka kata itu adalah kata yang menuntut perhatian serius. Saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini, dalam kalimat yang pertama, sebab harus ini, harus itu. Kata apa yang diulang di sana? Harus. Harus ini, harus itu. Kebenaran yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kata harus. Dan kata harus ini kita bandingkan dengan Keluaran pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-25. Perhatikan baik-baik Keluaran 23 ayat yang ke-25. Alkitab berbunyi demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kalau bisa sambung dengan tepuk tangan dong. Haleluya. Harus ini, harus itu. Dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Kebenaran yang pertama yang harus terekspresi dalam kehidupan orang percaya, harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara, kalau saya melihat kata beribadah dalam buku ensiklopedia Alkitab, itu artinya pelayanan. Berarti kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita sementara melayani Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita sementara melayani Raja di atas segala raja. Kita beribadah kepada Tuhan, berarti kita sementara melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap kita harus melayani Tuhan. Setiap kita harus beribadah kepada Tuhan. Saya harus beribadah. Saudara harus beribadah. Kita semua harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah yang artinya pelayanan. Dan pelayanan itu harus dalam bentuk 3 dimensi. Ibadah artinya pelayanan. Pelayanan itu harus dalam bentuk 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah koinonia. Apa itu koinonia? Koinonia adalah persekutuan. Bukankah dalam catatan firman Allah yang lain dikatakan, jangan menjauhkan diri
dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-25. Beribadah dalam bentuk koinonia. Saat ini kita sementara beribadah dalam bentuk koinonia, persekutuan bersama. Persekutuan orang percaya. Persekutuan gereja Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara kita tidak mau bersekutu bersama dalam ibadah seperti ini. Banyak gereja Tuhan, apalagi karena pandemi COVID-19, saudara-saudara, sudah diinabobokkan dengan ibadah yang sifatnya online. Kalau disuruh mari datang sesuai protokol kesehatan, saya sudah ibadah di rumah. Enggak apa-apa asal memang ibadahnya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, ya. Sedangkan sudah bersekutu bersama, masih ada yang cengengesan sana sini, saudara-saudaraku, apalagi online. Ya. Bisa saja sambil dia kerja sambil ibadah. Bisa saja sambil dia makan sambil dia beribadah. Ya. Dengan sebuah pemahaman sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Wow. Haleluya. Padahal ibadah itu harus dilakukan secara khusus dengan hati yang sungguh, dengan hati yang serius, dengan menghormati Allah yang besar. Haleluya. Jadi ibadah itu artinya pelayanan yang saya bagi dalam 3 dimensi. Yang pertama koinonia. Persekutuan bersama. Persekutuan bersama dilaksanakan di tempat ini dalam ibadah raya. Ada persekutuan bersama lewat doa dan puasa, ada mungkin lewat rayon-rayon, ada lewat konsel, dan lain sebagainya. Jangan kita menjauhkan diri dari ibadah koinonia. Amin. Itu yang pertama. Dimensi yang kedua, ibadah artinya pelayanan, yaitu marturia. Apa itu marturia? Marturia itu bersaksi. Bukankah Alkitab berkata, kamu akan menjadi saksiku jika Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku, Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Gereja harus jadi saksi. Kalau kita sebagai kepala keluarga jadi saksi dalam rumah tangga. Kita harus jadi saksi di mana kita bekerja. Kita harus jadi saksi di mana kita berjemaat. Kita harus jadi saksi sebagai makhluk sosial di mana kita bermasyarakat. Kita harus menjadi saksi. Amin. Saudara-saudara, Yesus sendiri berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita jadi saksi. Di mana kita pergi dan berada, Kristus harus terlihat dalam hidup kita. Paulus sendiri berkata, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Menjadi saksi artinya Kristus terlihat jelas dalam hidup kita. Haleluya. Kristus harus terlihat jelas dalam perkataan kita. Kristus harus terlihat jelas dalam karakter dan pola pikir kita. Kristus harus terbaca oleh orang lain dalam setiap kehidupan dan pribadi kita. Itu baru namanya saksi, saudara-saudara. Haleluya. Kalau Paulus bilang begini jadi saksi, Paulus bilang begini. Dalam Filipi pasalnya yang keempat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Amin. Paulus berkata bahwa untuk jadi saksi bahwa kebaikan kita diketahui semua orang. Manusia itu begini, saudara-saudara. Manusia, sifat manusia begini. Kalau ada orang baik dengan dia, maka dia baik dengan orang itu. Itu sifat manusia. Kalau saya baik dengan Bro Ari, maka Bro Ari pasti baik dengan saya. Itu sifat manusia. Tetapi Paulus berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Garis bawahi kata semua orang. Artinya begini, kita harus baik dengan orang yang baik dengan kita. Kita pun harus baik dengan orang yang jahat dengan kita. Itu baru namanya saksi. Kalau kita hanya baik dengan orang yang baik, kita tidak baik dengan orang yang jahat, berarti kita bukan jadi saksi. Catatan Alkitab yang lain, Paulus ajarkan bahwa kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang jahat dengan kita, kita harus baik, artinya kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Alkitab tidak pernah merekomendasi kita jahat dibalas dengan jahat. Alkitab tidak pernah merekomendasi kita caci maki dibalas dengan caci maki. Alkitab tidak pernah merekomendasi kita ketika kita dijelekkan, kita kembali menjelekkan orang itu. Alkitab merekomendasi kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu baru namanya saksi. Nah, gereja kita harus menjadi saksi. Dimanapun kita pergi dan berada, kita harus menjadi saksi. Karena itu adalah ibadah orang beriman. Yang ketiga, ibadah itu artinya pelayanan dalam bentuk 3 dimensi. Yang ketiga itu diakonia. Apa itu diakonia? Pelayanan meja. Memberi, berkorban. Gereja harus menjadi gereja yang tahu berkorban. Tahu berkorban. Jangan jadi gereja yang pelit. Jangan jadi gereja yang kikir. Haleluya. Tuhan tidak suka gereja yang kikir. Tuhan tidak suka gereja yang pelit. Ada yang bilang begini, saudara-saudara. Pak Pendeta, kalau berkorban kan itu harus dengan ketulusan hati. Ya benar. Ya. Kalau saya berkorban kan biar cuma 2.000, yang penting tulus hati. Banyak orang beriman bersembunyi di balik kata tulus hati, padahal pelitnya minta ampun. Haleluya. Tapi kalau kita belajar korban penghapus dosa bangsa Israel. Bangsa Israel kalau mengadakan korban penghapus dosa, kalau ia kaya, yang harus dia korbankan adalah apa? Lembu. Kalau ekonominya menengah, yang harus dia korbankan apa? Domba. Kalau dia miskin, yang harus dia korbankan apa? Burung merpati. Korban penghapus dosa bangsa Israel itu dilihat dari tingkat ekonomi. Misalnya, kalau saudara pengusaha sukses, bilang begini, Pak Pendeta, biar cuma 2.000, yang penting tulus hati. Padahal pengusaha sukses, cocok enggak? Cocok enggak? Makanya saudara-saudara, jangan bersembunyi di balik ketulusan hati, padahal pelit, minta ampun. Tapi jemaat Siloam tidak pelit. Haleluya. Karena gembalanya murah hati. Ya, saya banyak kali menerima berkat dari gembala Siloam, orang tua rohani saya. Haleluya. Saya tahu kalau gembalanya tidak pelit, pasti jemaatnya juga tidak pelit. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Itu yang pertama. Harus ini, harus itu, harus beribadah kepada Tuhan. Kita lanjut. Dalam ayat pokok kita. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Kalimat apa yang diulang? Mesti. Mesti begini, mesti begitu. Mari kita, saudara-saudara, belajar firman Allah. 2 Korintus 2 ayat 17. Mesti begini, mesti begitu. Kita bandingkan dengan 2 Korintus 2 ayat 17. Alkitab berkata begini. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus
kami berbicara sebagaimana mestinya. Perhatikan baik-baik. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mesti begini, mesti begitu. Kalau kita bandingkan dengan ayat ini, mesti berbicara sebagaimana mestinya, atau lisan kita harus sesuai dengan prinsip firman. Amin. Perkataan kita harus sebagaimana mestinya. Perkataan kita harus sesuai dengan firman. Jangan istri kita justru kita sebut setan. Suami kita sebut monyet. Enggak sesuai. Ingat saudara-saudara, perkataan kita bisa lebih tajam daripada pedang yang diasah 7 kali dalam sehari. Bisa lebih tajam daripada pedang. Perkataan saya bisa menghancurkan rumah tangga seseorang. Perkataan saya bisa menghancurkan bisnis seseorang. Perkataan saya bisa menghancurkan karir seseorang. Karena perkataan kita bisa lebih tajam daripada pedang yang diasah 7 kali dalam sehari. Perkataan kita bisa menghancurkan pelayanan yang ada di sini. Karena mungkin perkataan kita bisa saja menjelekkan padahal tidak. Bisa saja kita berkata lain di luar kebenaran, di luar fakta yang sesungguhnya. Hati-hati dengan perkataan, saudara-saudara. Hati-hati kalau kita mengungkapkan kalimat terhadap orang lain. Apalagi, saudara-saudaraku, sudah disertai dengan hujatan dan makian. Kita lihat keadaan dunia sekarang. Media sosial. Kata-kata itu terungkap lewat sebuah tulisan. Saya melihat ada banyak yang memberkati, kata-katanya memberkati. Tetapi ada banyak kata-kata yang terekspresi lewat tulisan. Itu justru bukan menjadi berkat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita berkata sebagaimana mestinya. Lisan kita harus jaga. Perkataan kita harus jaga. Haleluya. Kalau kita belajar Yakobus 1 ayat yang ke-26, Alkitab berbunyi demikian. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya. Perhatikan, kalau ada orang yang menganggap diri beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Kalau kita tidak menjaga perkataan kita, sia-sia ibadah kita. Haleluya. Saya percaya kita semua yang hadir dalam kesempatan ini, kita tidak rindu ibadah kita sia-sia. Tapi ibadah kita diterima oleh Tuhan. Ibadah kita naik seperti dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan itu akan mendatangkan berkat buat kita. Setiap orang yang percaya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Alkitab berkata sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Yang ketiga, tambah ini, tambah itu, kalimat apa yang diulang? Tambah. Kita bandingkan dengan Lukas 17 ayat yang ke-5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tambah ini, tambah itu, artinya tambahkanlah iman kami. Kalau dalam catatan firman Allah yang lain, Paulus berkata, dari iman kepada iman. Itu iman kita harus bertambah-tambah. Dalam kalimat yang lain, dalam ayat yang lain dikatakan, dari kebenaran kepada kebenaran. Artinya harus bertambah-tambah. Kalau dalam ayat yang lain, ada ayat yang berkata,
Jalan hidup orang benar itu harus seperti fajar. Makin hari makin terang. Amin. Tambahkanlah iman kami. Iman kita harus bertambah-tambah setiap hari. Iman kita jangan berkurang. Iman kita jangan kendor. Apalagi kita berpaling dari iman, murtad, tinggalkan Tuhan. Saudara-saudara, iman itu sifatnya dahsyat dan luar biasa. Dahsyat dan luar biasa. Iman itu sekali lagi sifatnya dahsyat dan luar biasa. Kenapa sifatnya dahsyat? Karena kekayaan kita, harta kita tidak bisa dibandingkan dengan iman. Iman jauh bernilai daripada kekayaan dan harta kita. Iman jauh bernilai daripada kedudukan dan jabatan kita. Iman lebih bernilai dari apapun yang bernilai yang kita punya di dunia ini. Iman itu lebih dahsyat dan luar biasa. Saudara-saudara, kalau Anda punya 10 miliar, Anda punya 20 miliar, ya, itu tidak akan mungkin menolong Anda, menolong kita semua pada porsi-porsi tertentu. Misalnya, punya uang tapi sakit tidak bisa disembuhkan oleh medis. Biar 10 miliar, 20 miliar, kalau nggak bisa disembuhkan, nggak bisa. Kalau medis so bilang nggak bisa, tinggal tunggu tanggal mainnya. Kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, saya mau berkata kepada kita semua. Medis boleh berkata tidak bisa disembuhkan. Walaupun kita punya uang, kita berkata saya bayar berapa yang penting sembuh. Tapi kalau medis berkata tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau kita punya iman kepada Tuhan, kita berdoa minta kesembuhan. Yang tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Iman itu sifatnya dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu saudara-saudara, rasul-rasul saja berkata, tambahkanlah iman kami. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi pergumulan yang berat, menghadapi kenyataan fakta dunia ini, yang banyak hal terjadi. Fenomena alam terjadi. Virus terjadi di dunia ini. Jangan pernah iman kita kendor. Iman kita harus bertambah-tambah. Iman kita harus makin naik di hadapan Tuhan. Karena iman itulah membuat kita bisa menangkap setiap berkat Tuhan. Menangkap setiap anugerah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Dalam kesempatan ini pesan Tuhan buat kita. Beribadahlah kepada Tuhan. Jaga lisan, tutur kata kita. Apakah kita sampaikan itu secara langsung atau tertuang dalam sebuah media. Jaga perkataan kita. Dan yang ketiga, jangan sampai iman kita kendor. Iman kita harus naik, 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 naik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya api Pantekosta heranlah. Ya api Pantekosta heranlah.